Yang pertama yaitu asumsi filsafat. Memahami asumsi filsafat ini dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menilai perannya dalam keseluruhan proses penelitian, yaitu dengan mengakui pentingnya sebagai elemen utama penelitian dan mempertimbangkan bagaimana memasukkannya secara aktif ke dalam sebuah studi. Selanjutnya yaitu kerangka kerja untuk memahami asumsi. Proses penelitian kualitatif ini dimulai dari mempertimbangkan asumsi filosofis dan ide abstrak yang mendasarinya. Denzin dan Likong 2011 ini menguraikan tahapan penelitian, dimulai dari refleksi pribadi peneliti mengenai latar belakang, lalu pandangan diri, serta mempertimbangkan etika dan politik, yaitu pada tahap 1. Di tahap 2-nya yaitu peneliti membawa teori dan paradigma ke penelitian, lalu membangun kerangka filosofis dan teoritis di tahap 3. Di tahap 3-nya melibatkan strategi penelitian atau pendekatan diikuti dengan metode pengumpulan dan analisis data, yaitu tahap keempat. Lalu serta interpretasi dan evaluasi data di tahap 5. Setiap tahap ini mencerminkan tingkat abstraksi yang berbeda dan menunjukkan pentingnya filosofi dan teori dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu mengapa filsafat itu penting. Memahami asumsi filosofi dalam penelitian kualitatif ini penting untuk merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian serta metode pencarian informasi yang relevan. Asumsi-asumsi ini dipengaruhi oleh pelatihan dan komunitas ilmiah di tempat peneliti berada. Beberapa komunitas ini bersifat eklektik dan meminjam konsep dari berbagai disiplin, sementara yang lain ini lebih berfokus pada isu spesifik. Asumsi filosofis bisa berubah seiring waktu, terutama saat peneliti ini bekerja secara multidisipliner. Para pengulas ini juga memiliki asumsi filosofis yang mempengaruhi evaluasi mereka terhadap penelitian, yaitu mengetahui sudut pandang epistemologi. Pengulas membantu peneliti dalam menyusun studi dan mengantisipasi kritik. Memahami perbedaan asumsi ini memungkinkan peneliti untuk memperbaiki atau memperjelas studi agar mendapatkan penerimaan yang lebih adil. Selanjutnya yaitu 4 asumsi filsafat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ini membuat asumsi filosofis tentang realitas atau ontologi, lalu apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan pembenarannya yaitu epistemologi, lalu peran nilai dalam penelitian yaitu aksiologi, dan proses penelitian itu sendiri atau metodologi. Asumsi-asumsi ini disebut sebagai paradigma. Setiap asumsi ini memiliki peran dalam membentuk kerangka interpretatif penelitian kualitatif dengan dampak yang lebih spesifik pada tahap-tahap penelitian. Yang pertama yaitu ontologi atau apa hakikat realitas. Ontologi ini berfokus pada pemahaman mengenai realitas. Di sini peneliti mengakui bahwa realitas ini bersifat beragam dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Artinya, dalam penelitian, peneliti ini melaporkan perspektif yang berbeda-beda seiring berkembangnya tema yang Yang kedua yaitu epistemologi atau apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Epistemologi yaitu berhubungan dengan bagaimana klaim pengetahuan dianggap benar atau sahih. Penelitian ini bertindak subjektif dengan mendekatkan diri pada objek penelitian. Ini termasuk mengurangi jarak antara peneliti dan peserta penelitian, sehingga peneliti ini dapat memahami objek lebih dalam melalui interaksi yang langsung. Yang ketiga yaitu aksiologi atau apa peran nilai. Aksiologi ini membahas peran nilai dan bias dalam penelitian. Peneliti mengakui bahwa penelitian syarat dengan nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hasil. Peneliti terbuka dalam mendiskusikan nilai-nilai ini dan menyadari bahwa interpretasi hasil tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh perspektif pribadi. Yang keempat yaitu metodologi, bagaimana proses penelitian. Metodologi ini berkaitan dengan proses atau cara penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap konteks, seringkali mengembangkan desain yang sesuai dengan situasi lapangan. Mereka ini terus merevisi pertanyaan dan pendekatan penelitian ini berdasarkan pengalaman langsung di lapangannya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu menulis asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif. Asumsi filosofis dalam penelitian kualitatif ini kadang tersembunyi, tapi bisa disimpulkan oleh pembaca melalui tema, kutipan subjektif, bias peneliti, atau desain penelitian yang
yang berkembang. Di penelitian lain, filosofi ini dijelaskan secara eksplisit di bagian metode, di mana peneliti membahas ontologi, epistemologi, dan asumsi lainnya. Bagian ini mencakup definisi, ilustrasi dalam penelitian, dan referensi ke literatur tentang filosofi penelitian. Biasanya ini penjelasan ditemukan di disertasi doktoral, artikel jurnal terkemuka, dan presentasi konferensi untuk memberikan pemahaman tentang filosofi penelitian yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada kerangka interpretasi. Jadi di satu sisi kerangka interpretasi ini mungkin sebagai teori ilmu sosial. Jadi untuk membingkai lensa teoritis mereka dalam studi seperti penggunaan teori-teori ini dalam etnografi, teori ilmu sosial dapat berupa teori kepemimpinan, atribusi, pengaruh, dan kontrol politik, dan ratusan kemungkinan lain yang diajarkan dalam disiplin ilmu sosial. Dan di sisi lain, teori-teori tersebut dapat berupa teori keadilan sosial, teori advokasi atau partisipatif yang berupaya membawa perubahan atau mengatasi masalah keadilan sosial di masyarakat kita. Yang selanjutnya itu ada postpositivisme. Jadi postpositivisme ini memiliki unsur-unsur yang bersifat reduksionistis, logis, empiris, berorientasi pada sebab akibat, dan deterministik berdasarkan teori-teori a priori. Kita dapat melihat pendekatan ini bekerja di antara individu dengan pelatihan penelitian kuantitatif sebelumnya dan dalam bidang-bidang seperti ilmu kesehatan di mana penelitian kualitatif sering memainkan peran pendukung untuk penelitian kuantitatif dan harus diungkapkan dalam istilah yang dapat diterima oleh peneliti kuantitatif dan agen pendanaan. Lalu yang selanjutnya ada konstruktivisme sosial. Jadi konstruktivisme sosial ini adalah individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Mereka mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka dan makna yang diarahkan pada objek atau hal tertentu. Dalam praktiknya, pertanyaan menjadi luas dan umum sehingga partisipan dapat membangun makna dari suatu situasi, makna yang biasanya terbentuk dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Semakin terbuka pertanyaannya, maka semakin baik karena peneliti mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang dalam lingkungan hidup mereka. Yang selanjutnya itu ada kerangka transformatif. Jadi para peneliti mungkin menggunakan kerangka kerja alternatif, yaitu kerangka kerja transformatif ini karena para penganut postpositivisme memaksakan hukum dan teori struktural yang tidak sesuai dengan individu atau kelompok yang terpinggirkan. Dan para penganut konstruktivis tidak cukup jauh dalam mengajurkan tindakan untuk membantu individu. Prinsip dasar dari kerangka kerja ini adalah kerangka kerja transformatif ini adalah bahwa pengetahuan tidaklah netral dan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial masyarakat, sehingga tujuan dari konstruksi pengetahuan ini adalah untuk membantu orang-orang dan memperbaiki masyarakat. Untuk selanjutnya itu ada perspektif postmodern. Jadi postmodernisme ini dianggap sebagai keluarga teori dan perspektif yang memiliki kesamaan. Jadi konsep dasarnya adalah bahwa klaim pengetahuan harus ditetapkan dalam kondisi dunia saat ini dan dalam berbagai perspektif kelas, ras, gender, dan afiliasi kelompok lainnya. Ini adalah kondisi negatif di mana mereka menunjukkan diri mereka sendiri di hadapan hierarki, kekuasaan, dan kontrol oleh individu dan berbagai makna bahasa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pragmatisme. Jadi yang pertama, pragmatisme ini tidak terikat pada satu sistem filsafat dan realitas. Dan yang kedua, peneliti individu memiliki kebebasan memilih. Lalu yang ketiga, kaum pragmatis tidak melihat dunia sebagai kesatuan yang mutlak. Dan yang keempat, kebenaran adalah apa yang berhasil pada saat itu. Dan yang kelima, peneliti pragmatis melihat apa dan bagaimana penelitian itu terjadi. Lalu yang keenam, kaum pragmatis setuju bahwa penelitian selalu terjadi dalam konteks sosial, sejarah, politik, dan konteks lainnya. Lalu yang terakhir, kaum pragmatis ini percaya pada dunia eksternal yang independen dari pikiran dan juga dunia yang tersimpan dalam pikiran.
Lalu yang selanjutnya ada teori feminis. Jadi feminisme ini mengacu pada orientasi teoritis dan pragmatis yang berbeda, konteks internasional yang berbeda, dan perkembangan dinamis yang berbeda. Pendekatan penelitian feminis berpusat ini pada menjadikan situasi perempuan yang bermasalah menjadi beragam dan lembaga yang membingkai situasi tersebut. Topik penelitian ini dapat mencakup pemikiran yang terkait dengan bentuk-bentuk feminisme tergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan konteks internasional yang beragam. Selanjutnya adalah teori kritis dan ras kritis. Nah, yang pertama ada teori kritis. Perspektif ini berkaitan dengan pemberdayaan manusia untuk melampaui batasan yang diberikan kepada mereka oleh ras, kelas, dan gender. Dalam penelitian, teori kritis dapat didefinisikan berdasarkan konfigurasi khusus postur metodologis yang dianutnya. Kemudian sedangkan ras kritis itu memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan bagaimana rasisme tertanam dalam kerangka masyarakat. Selanjutnya adalah teori queer. Teori ini didirikan oleh berbagai metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Sebagai kumpulan literatur yang terus berkembang, ia mengeksplorasi berbagai kompleksitas konstruksi identitas dan bagaimana identitas bereproduksi dan berfungsi dalam forum sosial. Penulis juga menggunakan orientasi postmodern atau perstruktural untuk mengkritik dan mendekonstruksi teori dominan yang terkait dengan identitas. Selanjutnya adalah teori disabilitas. Penyelidikan disabilitas membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Martens menceritakan bagaimana penelitian disabilitas telah bergerak melalui tahap-tahap pengembangan dari model media disabilitas atau penyakit dan peran komunitas medis dalam mengancamnya terhadap respons lingkungan terhadap individu penyandang disabilitas. Praktik penggunaan kerangka interpretatif keadilan sosial dalam penelitian kualitatif. Praktik penggunaan kerangka kerja interpretatif keadilan sosial dalam studi kualitatif bervariasi dan bergantung pada kerangka kerja yang digunakan dan pendekatan peneliti tertentu. Namun, beberapa elemen umum dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu permasalahan dan pertanyaan penelitian yang dieksplorasi bertujuan untuk memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman tentang isu atau topik tertentu. Yang kedua yaitu prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, penyajian materi kepada khalayak, dan standar evaluasi dan etika, menekankan sikap interpretatif. Yang ketiga yaitu praktik etika. Para peneliti mengakui pentingnya subjektivitas lensa mereka sendiri, mengakui posisi kuat mereka ada dalam penelitian, dan mengakui bahwa partisipan atau konstruksi bersama akun antara peneliti dan partisipan adalah pemilik sebenarnya dari informasi yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu penelitian dapat disajikan dengan cara tradisional seperti jurnal, artikel, atau dalam pendekatan eksperimental seperti teater atau puisi. Menghubungkan filsafat dan kerangka interpretasi. Meskipun asumsi filosofis tidak selalu dinyatakan, kerangka interpretatif menyampaikan asumsi filosofis yang berbeda dan peneliti kualitatif perlu menyadari hubungan ini. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.3, asumsi filosofis ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi mengambil bentuk yang berbeda mengingat kerangka interpretatif yang digunakan oleh penyelidik. Selanjutnya, penggunaan informasi dari tabel ini dalam studi kualitatif adalah untuk membahas kerangka kerja interpretatif yang digunakan dalam sebuah proyek dengan menyatukan kerangka kerja yang digunakan dengan membahas prinsip-prinsip utamanya. Bagaimana kerangka kerja tersebut menginformasikan masalah pada sebuah studi, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, dan interpretasi. Bagian dari diskusi ini juga akan menyebutkan asumsi filosofis seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi yang terkait dengan kerangka kerja interpretatif. Dengan demikian, akan ada dua cara untuk membahas kerangka kerja interpretatif, sifat dan penggunaannya dalam studi dan asumsi filosofisnya.
Yang selanjutnya yaitu pada tabel 2.3 kerangka interpretatif dan keyakinan filosofis terkait. Yang pertama, interpretatif atau kerangka kerjanya pospositivisme. Kepercayaan ontologis dari sifat realitisnya yaitu realitis tunggal ada di luar diri kita atau di luar sana. Peneliti mungkin tidak dapat memahaminya atau mencapainya karena tidak adanya hal yang mutlak. Selanjutnya pada bagian keyakinan epistemologis yaitu realitas hanya dapat diperkirakan, namun realitas dibangun melalui penelitian dan statistik. Penelitian interaksi dengan subjek penelitian dibatasi pada minimum validitas berasal dari rekan sejawat bukan peserta. Selanjutnya yaitu keyakinan aksiologis. Bias peneliti perlu dikontrol dan tidak diungkapkan dalam suatu penelitian. Yang selanjutnya pada bagian keyakinan metodologis, yaitu penggunaan metode dan penulisan ilmiah. Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan pengetahuan baru. Metode itu penting. Metode deduktif adalah penting seperti pengujian teori, penentuan variabel penting, membuat perbandingan antar kelompok. Yang selanjutnya yaitu pada kerangka kerja sosial konstruktivisme. Dalam kepercayaan ontologis yaitu realitas jamak adalah dibangun melalui pengalaman hidup kita dan interaksi dengan yang lain. Selanjutnya keyakinan epistemologis yaitu realitas dibangun bersama antara peneliti dan diteliti dan dibentuk oleh individu pengalaman. Yang selanjutnya keyakinan aksiologis, nilai-nilai individu adalah dihormati dan dinegosiasikan antara individu. Selanjutnya pada keyakinan metodologis, yaitu lebih merupakan gaya penulisan sastra yang digunakan, penggunaan metode induktif dari ide-ide yang muncul melalui konsensus yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, mengamati dan menganalisis teks. Selanjutnya pada kerangka kerja transformatif atau pasca modern. Pada kepercayaan ontologis yaitu partisipasi antara peneliti dan komunitas atau individu yang sedang dipelajari, seringkali subjektif objektif realitas muncul. Selanjutnya pada keyakinan epistemologis yaitu temuan yang diciptakan bersama dengan berbagai cara mengetahui. Keyakinan aksiologis yaitu menghormati nilai-nilai adat, nilai-nilai perlu dipermasalahkan dan diinterogasi. Selanjutnya yaitu pada keyakinan metodologis, yaitu penggunaan kolaboratif proses penelitian, partisipasi politik didorong, mempertanyakan metode dan menyoroti isu dan kekhawatiran. Dan yang selanjutnya yaitu pragmatisme. Pada kepercayaan ontologis yaitu realitas adalah suatu yang berguna, bersifat praktis dan karya. Selanjutnya keyakinan epistemologis yaitu realitas diketahui melalui penggunaan berbagai alat penelitian yang mencerminkan baik deduktif, bukti dan induktif subjektif. Selanjutnya keyakinan aksiologis yaitu nilai-nilai dibahas karena cara pengetahuan mencerminkan kedua hal tersebut, peneliti dan pandangan peserta. Selanjutnya yaitu keyakinan metodologis. Proses penelitian melibatkan baik kuantitatif maupun pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan analisis data. Yang selanjutnya yaitu kerangka kerja pada kritis ras, feminis, queer, dan disabilitas. Untuk kepercayaan ontologisnya yaitu realitas didasarkan pada kekuatan dan identitas, perjuangan, hak istimewa atau penindasan berdasarkan ras atau etnis, kelas, gender, mental, kemampuan seksual, dan preferensi. Dan selanjutnya pada keyakinan epistemologis, realitas diketahui melalui studi sosial, struktur, kebebasan, dan penindasan kekuasaan dan kontrol. Realitas dapat diubah melalui penelitian. Dan selanjutnya keyakinan aksiologis yaitu keberagaman nilai ditekankan dalam sudut pandang berbagai komunitas. Selanjutnya keyakinan metodologis, mulailah dengan asumsi perubahan kekuasaan dan identitas, dokumentasikan dan serukan tindakan dan perubahan.